Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi inovasi produk dalam mata kuliah Manajemen Inovasi, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Kami dari kelompok 3, perkenalkan, nama saya Adinda Putri Zulkarnain Sregar, NIM 717321001. Saya Anissa Ananda Putri dengan NIM 71735100007. Perkenalkan, nama saya Fasyana Subandar dengan NIM 7173101. Nama saya Berliana Yuartika Syagian dengan NIM 71735100013. Nama saya Faris Arianda, NIM 71735100022. Nah, yang pertama sekali kita harus mengetahui apa sebenarnya inovasi produk itu. Jadi, inovasi produk adalah hasil dari pengembangan produk oleh suatu perusahaan ataupun oleh suatu industri, baik produk tersebut sudah ada ataupun yang sebelumnya belum ada, di mana produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk yang lama tadi yang lebih modern ataupun yang lebih up to date yang dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk mengambil keputusan atas pembelian produk tersebut. Nah, yang selanjutnya, mengapa strategi inovasi produk itu penting? Karena salah satu alasannya adalah inovasi produk itu bisa berasal dari keinginan. Maksudnya itu adalah ide-ide dari inovasi tersebut tercipta terutama salah satunya dari kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan akan konsumen tersebut misalnya tersampaikan oleh salah satu karyawan di suatu perusahaan. Nah, kemudian nanti perusahaan tersebut mengembangkannya menjadi suatu nilai tambah akan produk tersebut, produk yang sudah lama ataupun menjadi produk pengganti yang lebih diharapkan customer. Jadinya produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan. Jadi, pentingnya strategi inovasi produk ini adalah yang pertama, membentuk loyalitas pelanggan, yang kedua, mengambil keuntungan dalam persaingan, dan yang ketiga adalah menciptakan customer value. Di sini saya akan menjelaskan cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Menurut Law 2002, yang pertama ada kualitas pelaksanaan, yang kedua kerja sama lintas, yang ketiga ada fungsional dalam perusahaan, yang keempat dukungan top manajemen, yang kelima keberadaan champion. Yang kedua menurut Khan dan kawan-kawan tahun 2006, yang pertama ada strategi, yang kedua ada manajemen portofolio, yang ketiga ada proses, yang keempat ada riset pasar, yang kelima ada orang, dan yang keenam evaluasi metris dan kinerja. Salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi dari Barsak dan Khan 2007, yang pertama itu strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk. Yang kedua ada proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga ada penelitian penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, memahami pelanggan dan pesaing, serta keadaan dan lingkungan makro di pasar. Yang keempat ada iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait, termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Yang kelima ada budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Yang keenam ada evaluasi matriks dan performa kinerja, merupakan pengukuran, pelacakan dan pelaporan performa proyek dan program pengembangan proyek. Yang ketujuh, komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk yang baru yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk.
Selanjutnya, peluncuran produk baru dan performa. Produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dalam industri dengan teknologi tinggi, menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk baru dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti pangsa pasar yang lebih besar dan harga premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan lebih parah lagi, kehilangan penjualan atau loss sales. Contoh implementasi inovasi produk. Siapa yang tak kenal dengan brand Samsung? Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea. Awalnya Samsung hanya berfokus pada perdagangan ekspor yang menjual ikan kering Korea, sayur dan buah ke Manchuria dan Beijing. Selama lebih dari 1 dekade, Samsung hanya ingin memiliki pabrik tepung terigu dan mesin konveksioneri sendiri, produksi dan operasi penjualan sendiri. Kemudian pada 1970, Samsung mulai melakukan diversifikasi industri dan elektronika. Berlanjut, pada 1980, Samsung mulai memasuki pasar global. Memasuki tahun 1990, Samsung mulai bersaing dalam mengubah dunia teknologi yang merupakan tantangan yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Pada tahun 2000, Samsung merintis zaman digital yang membawa perubahan revolusioner dan sekaligus peluang pada bisnis global. Samsung menjawab dan menciptakan berbagai teknologi canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang terus-menerus tanpa hentinya. Pada tahun 2005 hingga saat ini, Samsung diakui di seluruh dunia dalam memperkasai era digital produk dimulai dari elektronik, teknologi informasi dan komunikasi seluler, serta solusi perangkat. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus inovasi produk. Teman-teman dapat melihat judul yang ada di atas dan produk yang ada di bawah. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Apakah itu? Hubungannya adalah kedua hal ini merupakan salah satu contoh inovasi produk, di mana inovasi produknya adalah mengubah kebiasaan dalam mengolah makanan dengan menggunakan minyak goreng dengan menjadi kebiasaan mengolah makanan menggunakan air fryer. Apa itu air fryer? Sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman bisa melihat artikel yang ada di sebelah kiri saya. Sambil teman-teman membaca, saya akan menjelaskannya. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2018, dikatakan bahwa pada tahun 2014 sampai pada tahun 2018, masyarakat Indonesia memiliki kenaikan 3,51% dalam mengolah makanan menggunakan minyak goreng. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang gemar mengolah makanan menggunakan minyak goreng. Teman-teman tahu tidak bahwa mengolah makanan menggunakan minyak goreng itu tidak selamanya sehat? Karena sebenarnya jika kita mengolah makanan dalam menggunakan suhu yang tinggi akan menyebabkan asam lemak, di mana asam lemak itu akan berubah menjadi lemak trans yang akan bisa menyebabkan salah satu sumber penyakit bagi tubuh kita. Sehingga salah satu perusahaan elektronik yang bernama PT Sanwoo Electronics berasal dari Korea Selatan mengubah inovasi produk mereka menjadi air fryer, di mana mereka bertujuan untuk mengubah kebiasaan banyak masyarakat dalam menggunakan minyak goreng untuk mengolah makanan dengan menggunakan air fryer. Air fryer adalah salah satu alat elektronik yang dapat kita gunakan untuk memanggang dan mengolah makanan tanpa menggunakan minyak goreng. Tentu saja hal ini memiliki kelebihan, yaitu tidak menggunakan minyak goreng dan lebih sehat. Melalui sales director-nya PT Sanwoo mengatakan bahwa PT Sanwoo bertujuan untuk membantu banyak ibu rumah tangga dalam mengolah makanan dan membantu banyak anak muda dan anak milenial yang lainnya dalam membangun kesadaran untuk meningkatkan kesehatan tubuh dengan cara mengolah makanan. Jadi teman-teman, itu adalah contoh inovasi produk yang dapat kamu lihat seperti contoh di bawah ini. Mengubah kebiasaan menggunakan minyak goreng dengan menggunakan air fryer. Terima kasih.